Halo Bapak Ibu semuanya, dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan aktivitas kelas Desmos di dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk itu Bapak Ibu perlu masuk ke halaman utama, ke halaman dari aktivitas Desmos tersebut. Nah, aktivitas atau halaman aktivitas tersebut bisa Bapak Ibu temukan di dalam beranda Desmos ya, di dalam beranda teacher.desmos.com. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mencari kira-kira aktivitas mana yang akan digunakan, kemudian diklik dan masuk ke halaman aktivitas tersebut. Nah, cara kedua, ketika Bapak Ibu itu mengembangkan sendiri aktivitas itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu itu mengembangkan sendiri, nah maka tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui ya dari tautan halaman ke aktivitas tersebut. Nah, cara yang ketiga itu biasanya Bapak Ibu diberikan tautan dari orang lain, entah itu dari rekan-rekan Bapak Ibu atau yang lain. Nah, itu ketika nanti diberi tautan, itu tinggal masuk ke tautan itu dan nanti akan masuk ke dalam halaman aktivitas kelas Desmos tersebut. Nah, di dalam halaman aktivitas kelas Desmos tersebut terdapat beberapa bagian ya, tapi pada dasarnya itu ada judul, ada deskripsi, kemudian ada aktivitas sesi ya di situ ya, kemudian ada beberapa salindia atau slide dari aktivitas tersebut ya. Di salindia itulah Bapak Ibu nanti bisa mengklik dan bisa memperhatinjau isi dari aktivitas itu apa. Nah, biasanya di dalam aktivitas itu bahasanya adalah bahasa Inggris. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia, Bapak Ibu tinggal menuju ke pojok kanan atas, dicari ikon yang bergambar atau yang berlogokan globe di situ ya. Kemudian diklik. Nah, setelah diklik kemudian dicari yang bahasa Indonesia. Nah, setelah diklik itu nanti halamannya itu akan menjadi berbahasa Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Ini hanya untuk memudahkan saja andaikan Bapak Ibu ingin menggunakan bahasa Indonesia. Nah, setelah itu Bapak Ibu siap ya, setelah masuk ke halaman aktivitas Desmos tersebut, Bapak Ibu siap untuk membuat sesi kelas. Nah, berarti silahkan klik tombol tugaskan. Nah, nanti di situ ada dua pilihan, apakah ditugaskan untuk kelas yang Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah buat ataupun di kode sesi tunggal. Nah, di video ini saya akan mempertunjukkan ya, mendemonstrasikan untuk membuat kode sesi tunggal. Nah, untuk itu berarti diklik tombol atau tautan yang kode sesi tunggal. Nah, setelah diklik itu nanti tentunya akan ada sesi baru di dalam laman atau halaman aktivitas tersebut. Nah, di situ nanti kalau sudah ada sesinya itu nanti ada tautan atau ada tombol yang tulisannya adalah dashboard. Nah, silakan Bapak Ibu diklik dashboard untuk menuju ke dashboard dari aktivitas pembelajaran Desmos tersebut. Nah, nanti beberapa saat nanti Bapak Ibu guru setelah mengklik tadi akan masuk ke halaman dashboard. Dan biasanya pertama-tama itu yang tersaji di halaman dashboard itu adalah kode siswa. Artinya kode yang nantinya akan digunakan oleh peserta didik Bapak Ibu guru masing-masing untuk masuk ke dalam aktivitas pembelajaran tersebut. Nah, berarti silakan kode itu nanti bisa ditampilkan di layar sedemikian sehingga nanti peserta didik dari Bapak Ibu guru bisa melihatnya, ataupun cara keduanya adalah dengan menyalin tautannya kemudian membagikannya kepada peserta didik. Nah, jadi ada dua cara itu. Nah, kalau sudah, artinya peserta didik sudah masuk ke dalam aktivitas itu, nah itu bisa ditutup dan nanti Bapak Ibu bisa melihat bahwa ternyata peserta didik dari Bapak Ibu itu masuk ke dalam aktivitas itu. Nah, itu biasanya mereka masuknya tuh diurutkan berdasarkan waktu. Jadi siapa yang masuk duluan itu namanya ada yang terletak paling atas. Nah, untuk mengubah itu Bapak Ibu itu bisa mengaturnya, yaitu diurutkan berdasarkan waktu tadi ya, yang secara awal tadi, atau berdasarkan alfabet nama dari peserta didik Bapak Ibu, atau yang ketiga itu secara acak. Nah, itu terkait dengan pengurutan nama peserta didik Bapak Ibu atau nama kelompok jika memang apabila aktivitas tersebut dikerjakan secara berkelompok. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa melihat ya di dashboard itu, di pojok kanan atas itu ada 4 tampilan utama ya. Yang pertama adalah snapshot, yang kedua adalah ringkasan,
kemudian guru, dan yang terakhir adalah siswa. Jadi tampilan snapshot itu nanti itu berisi potret-potret jawaban dari peserta didik Bapak Ibu. Nah, potret-potret itu nanti yang memotret adalah Bapak Ibu. Nah, itu nanti bisa dipotret dengan menggunakan tampilan guru nanti. Nah, kemudian itu adalah tampilan snapshot dan itu nanti berisi potret-potret dan biasanya dipakai untuk menampilkan potret dari jawaban peserta didik yang nanti akan dijadikan bahan diskusi di kelas. Nah, kemudian beralih ke laman atau tampilan yang berupa ringkasan. Nah, ringkasan ini pada dasarnya menunjukkan ya perkembangan atau kemajuan atau progres dari peserta didik Bapak Ibu ketika mengerjakan aktivitas pembelajaran tersebut. Nah, jadi itu siapa yang sudah duluan, kemudian siapa yang masih di belakang, dan seterusnya itu bisa dipantau di situ. Nah, selain itu, Bapak Ibu itu bisa mengklik satu kotak di situ. Ya, artinya pekerjaan dari salah satu peserta didik di layar tertentu itu bisa diklik untuk dilihat pekerjaannya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu halaman ringkasan, dan kemudian tampilan yang berikutnya adalah tampilan guru. Tampilan guru itu bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana semua jawaban dari peserta didik Bapak Ibu. Nah, itu nanti bisa dilihat di tampilan guru. Jadi si A menjawab apa, si B menjawab apa, dan seterusnya itu nanti bisa dipantau di dalam tampilan guru. Selain itu, tampilan guru seperti itu bisa dilihat secara ringkas ya. Jadi nanti yang menjawab ini siapa saja, yang menjawab ini siapa saja, itu nanti bisa ditampilkan secara ringkas. Dan kemudian yang tidak kalah penting di tampilan guru itu, untuk beberapa layar yang memang ada kunci jawabannya, Bapak Ibu guru bisa melihat siapa saja peserta didik Bapak Ibu yang menjawab dengan benar dan siapa saja yang menjawab tidak benar atau belum benar. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian tampilan yang terakhir itu adalah tampilan siswa. Tampilan siswa itu intinya adalah tampilan yang dilihat oleh siswa. Nah, itu biasanya bisa Bapak Ibu gunakan untuk memperatinjau. Jadi peserta didik Bapak Ibu itu melihat aktivitas yang digunakan itu seperti apa. Di salindia pertama seperti apa, kemudian di salindia yang kedua seperti apa, dan demikian seterusnya. Itu bisa dicek, bisa diperatinjau sampai salindia yang terakhir. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, ada keempat tampilan ya, keempat tampilan dari dashboard Desmos. Nah, kemudian selain tampilan itu ada satu alat juga penting di dalam Desmos, yaitu alat penunjang diskusi di dalam kelas. Nah, itu letaknya ada di pojok kiri atas ya. Di pojok kiri atas itu ada 3 tombol ya. Yang pertama adalah anonimkan, kemudian yang kedua adalah tempo, dan yang ketiga adalah jeda. Nah, anonimkan itu digunakan untuk membuat anonim ya, seperti judul dari tombolnya, yaitu membuat anonim atau menganonimkan nama dari peserta didik. Nah, nanti ketika tombol anonim itu diklik atau diaktifkan, nah nanti menariknya itu nama dari peserta didik Bapak Ibu itu diubah menjadi matematikawan yang populer. Jadi bukan nama asli dari peserta didiknya Bapak Ibu. Nah, itu adalah fitur anonimkan. Itu biasanya berguna ketika menampilkan jawaban peserta didik dan Bapak Ibu ingin agar jawaban siapakah itu yang ditampilkan itu tidak kelihatan. Nah, makanya dianonimkan namanya. Nah, kemudian yang kedua adalah fitur yang namanya atau tombol yang namanya tempo ya. Seperti namanya tempo itu untuk membatasi ya, untuk membatasi agar peserta didik itu bisa mengakses salindia atau layar-layar mana saja. Itu nanti bisa dibatasi, bisa diatur, dibatasi dari mana sampai mana, atau bahkan setelah dibatasi pun masih bisa disunting atau bisa diedit, apakah ditambah layarnya ataupun dikurangi, dan nanti kalau sudah cukup itu bisa diberhentikan atau bisa di stop temponya. Kalau sudah berhenti, sudah di stop, berarti peserta didik nanti bisa mengakses semua layar, semua salindia dari aktivitas pembelajaran tersebut. Nah, alat yang terakhir adalah jeda. Nah, mungkin di beberapa kesempatan di dalam kelas itu Bapak Ibu guru itu ingin agar peserta didik dari Bapak Ibu itu memperhatikan penjelasan dari Bapak Ibu. Jadi agar tidak terpecah konsentrasi mereka ya,
tidak mengerjakan tugas ini, tidak mengerjakan layar itu, tapi Bapak Ibu ingin mereka fokus memperhatikan Bapak Ibu. Nah, makanya ada satu fitur yang berguna untuk situasi seperti ini, yaitu jeda. Jadi ketika Bapak Ibu nanti menekan tombol jeda ini, nanti seluruh aktivitas ya, seluruh layar dari peserta didik itu akan berhenti. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan pembelajarannya. Nah, jadi ada 3 fitur itu ya terkait dengan alat yang penunjang, alat yang bisa menunjang diskusi kelas. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah fitur umpan balik. Nah, umpan balik ini penting dalam pembelajaran matematika. Untuk itu di Desmos itu juga menyediakan fitur ini. Nah, caranya Bapak Ibu itu bisa masuk ke tampilan ringkasan ya, tampilan ringkasan, kemudian melihat dengan mengklik jawaban dari peserta didik di layar tertentu, kemudian dilihat. Nah, nanti kalau ingin memberikan umpan balik, Bapak Ibu guru itu perlu mengklik di atas itu ya, itu adalah ikon percakapan di situ, kemudian diklik, kemudian dituliskan umpan baliknya seperti apa. Kalau sudah, kemudian dikirim. Nah, nanti ketika dikirim itu ada 2 kemungkinan, umpan baliknya apakah belum terbaca ataukah sudah terbaca. Kalau belum terbaca itu nanti umpan baliknya warnanya masih berwarna hijau, tapi kalau sudah terbaca nanti warnanya berubah menjadi abu-abu. Nah, itu adalah fitur umpan balik. Dan yang terakhir yang ingin saya demonstrasikan adalah fitur guru berbagi. Nah, jadi Bapak Ibu guru itu tidak hanya bisa melihat dashboard itu sendirian, tapi bisa membagikan tampilan dashboard itu kepada guru lain. Karena barangkali di beberapa situasi Bapak Ibu guru itu mengajar dengan tim. Nah, makanya dashboard itu tadi bisa dibagikan dengan rekan guru yang lain. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengklik nama aktivitas pembelajarannya tadi. Nah, kemudian di situ nanti Bapak Ibu bisa membagikan dashboard dari aktivitas pembelajaran yang dikerjakan oleh peserta didik Bapak Ibu masing-masing. Nah, itu Bapak Ibu ya demonstrasi dan penjelasan saya terkait dengan penggunaan Desmos di dalam pembelajaran matematika dan bagaimana mengelolanya dengan menggunakan dashboard guru. Nah, semoga penjelasan saya tadi bisa membantu Bapak Ibu guru untuk memfasilitasi pembelajaran matematika yang inovatif.